Nah, inilah uniknya di kita nih. Orang-orang udah pada istirahat, kita baru balik. Jadi motor ini habis kita setting ya. Ini kemarin ada human error. Ownernya memang baru ya, wajar lah, kita wajarin aja. Jadi ada kesalahan. Ini mesin dari kita semua, belam mesin di kita, morting di kita. Ini motor udah aji banget awalnya. Kemarin ada human error karena ketidaktahuan, piston sampai bolong. Akhirnya kan kita cross check apa yang salah, ternyata pompa olinya bermasalah, tidak jalan gitu. Tapi kita tetap masih tanggung jawab meskipun itu kesalahan owner. Owner juga mengaku salah dengan legowo, saya tidak tahu apa-apa, saya cuma pakai. Oke, akhirnya kita benerin, sisa-sisa piston kita bersihin, akhirnya alhamdulillah bisa jalan normal lagi. Dan ini lagi nyeting. Nah, dari awal nyeting sampai sekarang nih balik udah 2 kali sesi ya, Dut ya? Udah 2 kali sesi nyeting ya. Itu nggak ketemu-ketemu. Jadi kering, ntar basah, kering, ntar basah. Ternyata yeis pertama, yeis bocor dan itu nggak ketahuan. Kita juga apa namanya, nggak teliti pas ngebongkar atau kurang teliti lah bahasanya. Jadi pas ngebongkar itu nggak kecek bahwa ada yeis yang bocor. Udah diganti yeis, settingan udah dienakin, terus masih berubah. Nah teman-teman, ini pelajaran yang apa ya, sepele tapi teman-teman bisa bikin pusing 7 keliling, bahkan mekanik pun belum tentu gitu paham di hal-hal sepele kayak gini. Dia cengar-cengir dibilangin. Ini saya baru nyari yang originalnya kayak gimana. Saya udah bilangin tadi ke si Eda, kasmek saya berdua, bahwa saya bilang ini ada masalah di rumah pelampungnya gitu. Tanggapannya gimana bos? Lihat tanggapannya gimana? Oh, kan cengar-cengir kan. Ntar kita sepil. Mana dia kabel datanya? Gimana bos? Tanggapannya bos? Jauh bos. Capek bos? Pusing. Capek, pusing, nyeting, tenimu-nimu gitu. Terus pelampung udah dinaik turunin, kok nggak nambah-nambah, segitu-gitu aja gitu. Nah udah, kita pastiin nih teman-teman. Mana tadi yang bawahnya? Nih teman-teman. Ini jangan pernah sepelein hal kayak gini. Ini di karbu itu penting. Ya, jadi gak usah ngomongin yang jauh-jauh dulu, nih harus gini, nih harus gini, nih harus gini, pilotnya harus gini, manjatnya harus gini, jarumnya harus diginiin. Terus pilot manjatnya harus gini, terus jarumnya harus diruncingin, harus diginiin, giniin. Jangan jauh-jauh dulu. Intinya cara kerja karbu, paham nggak? Itu aja dulu gitu. Jadi jangan terlalu jauh, harus gini nih karbu tuh biar enak gini, di dimmer, udah jauh-jauh ngerimer. Nentuin pilot manjat aja belum bisa. Ya, jadi itulah nikmatnya berproses teman. Mana yang ori mana? Kalau sepintas karena jarang ngebongkar, karena jarang mengetahui mana sih yang ori, mana sih yang bagus, mana sih yang enggak. Ya sepintas sih biasa aja gitu, nggak ada yang aneh-aneh gitu. Cuman perbedaannya itu kalau yang ori itu ada 2.0, 2.0 apa 2.5? 2.5. 2.0 mas cap. Nah, kayak gini. Ya, bedanya di apa, Bang? Bedanya kayak gini nih. Ntar, kalem. Biar kelihatan semua lubangnya 2. Ada yang aneh? Ada yang aneh nggak? Ini bukan kita rojok, ini nggak pernah kita rojok, nggak ada yang kayak gini-ginian harus dirojok gitu. Ya teman-teman. Jadi mau sepintar apapun tuh, lihat ini. Sini. Ini paling sekitar 25 milian. Ini segini aja. Kita mau tungguin berapa lama ya udah segitu-gitu aja. Gitu. Nih kita lihat dulu. Jadi maaf banget teman-teman. Kadang kita bilang yang ori dong. Jadi bukan semata-mata memang si paling ori. Gitu. Nih dari sini aja nih. Kita lihat lubang belakangnya. Beda nggak? Ini maaf sama ini. Ya. Ini nggak ada yang dirojok. Ada lagi nggak? Yang KWE yang ori ini. Tuh teman-teman. Tuh. Jadi beda. Ini bukan gede segini ya. Tuh. Dia ada radiusnya. Tuh aslinya sama. Cuman kalau yang ini tuh kecil. Ini apa? Ori. Ada lagi yang KW. Ini KW nih. Tuh teman-teman. Jadi masing-masing KW itu produk-produknya beda-beda. Jadi teman-teman jangan selalu menyimpulkan. Terus saya sering orang minta pilot manjet, saya sering kasih paketan. Saya nggak nyuruh semuanya itu ganti, cuman buat cadangan aja. Nah, teman-teman harus teliti gitu. Ini kalau kayak gini nih yang jelas ya kuningan. Nih kalau kayak gini, ini waduh pokoknya ini sepele banget tapi nggak semua orang tahu. Nah ini tuh biasanya kejadiannya itu bukan di motor
yang standaran, maksudnya standar pabrik, kenapa standar api standar itu jarang kejadian, malah hampir nggak kerasa gitu. Tapi kalau motor udah upgrade, udah porting, terus ada yang berubah gitu kan, tentang apinya, knalpotnya, nah itu baru teman-teman ya. Terus kayak gini yang kemarin saya bahas jarumnya. Nih ada lagi contoh jarum yang lain. Jadi jarum ini teman-teman harus hati-hati. Ada jarum ereking model kayak gini, tapi jarum ereking juga ada beda-beda ya. Ada yang karet, ada yang apa namanya, ada yang kayak gini stainless semua, itu beda-beda. Ada yang PE gede banget. Nah itu kadang-kadang asal masukin aja, yang penting masuk gitu. Padahal ini ada fungsinya teman-teman ya, jadi nggak sembarangan gitu. Kalau saran saya, sebelum teman-teman jauh-jauh, apalagi yang sering edukasi gitu kan, tahunya baru di motor sendiri, saran sih jangan apa namanya, terlalu apa namanya nih kalau ini kan beda nih, plus one lebih kecil, ada yang gede untuk EPE itu ada, cuman pas lagi nggak ada contohnya. Jadi pentingnya kenapa, jadi nggak sekedar konten teman-teman. Nanti kalau teman-teman cuma sekedar konten, teman-teman niatnya cuma buat iseng, nggak yang ibaratnya pengen ngasih yang manfaat, pengen ngasih yang orang lain bisa kepake ilmunya gitu kan, nantinya orang bakal bisa menilai gitu ya, menjadi pelajaran teman. Nah ini, nah ini teman-teman, beda nggak tuh, ini lebih gede teman-teman, ini lebih gede, ini lebih kecil tuh. Ini racking ini biasanya PN yang gede-gede kayak gini, bukan berarti nggak masuk. Nah tuh, masuk tuh ya, ini masuk teman-teman. Kalau dibilang masuk, cuma nanti suplainya akan kehambat biasanya. Tapi kalau darurat sih nggak masalah. Kalau darurat silakan aja, karena kan nggak ada kan namanya darurat gitu teman-teman. Jadi sebisa mungkin teman-teman nih bijak lah, jangan sampai hal-hal yang sepele kayak gini aja disepelein. Karena orang-orang yang ilmunya banyak, ilmunya apa namanya, kepake sama orang gitu kan, bisa bermanfaat, bisa masuk ke semua kalangan gitu kan, hampir semua kalangan. Kalau semua kayaknya enggak ya, orang-orang yang mau belajar, orang-orang yang mau ngedengerin orang-orang yang mau menerima masukan gitu, bukan orang-orang yang anti literasi, anti validasi, anti klarifikasi. Wah udah pasti nutup teman-teman. Gelas tuh kalau udah penuh nih, mangkok ini ada bensinnya, kalau dia udah ada isinya, dia penuh lah, kita kasih bensin ya luber gitu. Tapi kalau dia jadi gelas kosong, dari mangkok yang kosong lah, orang gampang isinya gitu, dia ngasih ilmunya gampang. Jadi dari nol, oh ini arahnya ke sini, oh ini kayak gini, kita buktiin, kita cobain, kita praktekin gitu. Dan nggak semata-mata selalu memperbanyak materi, selalu memperbanyak apa namanya, teori gitu. Tapi praktek itu perlu teman-teman, sangat diperlukan gitu. Karena meskipun teman-teman atau saya pribadi pun punya dasar ilmu, misalkan dari si A, dari guru saya, dari buku gitu kan, tetap harus praktek. Jadi jangan jago cerita doang gitu, nantinya ilmunya bakal bermanfaat buat orang. Nantinya yang kita nonton anak-anak nih, misalkan Asmek dari nol bisa sampai bisa, nah itu nantinya kepake kayak gitu. Jadi nggak cuma sekedar cerita. Kalau sekedar cerita kadang namanya orang ya gue sih taunya gini, terus ketemu di lapangan aslinya kayak gimana, kita keteter. Oh iya ya, kata teman gue masih gini sih, kata teman gue. Jangan ketawa nggak pak? Kata teman gue mah gini, kata teman gue. Nah begitu langsung diterapin, coba ini apa ya, ya udah gitu aja gitu ya teman-teman. Itu jadi pelajaran ya. Jadi ini ya sepele, fungsinya untuk apa tadi saya udah jelasin. Jadi debit banyak dan enggaknya BBM di mangkok ini itu mempengaruhi teman-teman. Jadi turunnya itu kan dia apa namanya, di mangkok itu diatur sama pelampung ya. Jadi kayak begitu pelampung naik nih, begitu pelampung turun cet, nah dia teruskan bensin, terus bensin naik tuh ke atas, step sampai mentok nih tuh, nih liatin tuh sampai ke atas kan. Nah kalau dia udah mentok nih ke atas, cepat dia nutup kan si jarumnya, terus kepake lagi bensinnya, turun lagi pelan-pelan, turun, terus kan tuh bensin naik, turun, terus naik lagi, nutup lagi. Ada cara kerjanya seperti itu. Nah itu berlaku di RPM rendah yang tadi ya kita bahas, yang tadi rumah jarum pelampung, bahasa gampangnya aja. Jadi harusnya banyak
dia deras ke bawah tak terhingga lah, ibaratnya mencukupi kebutuhan si mesin itu, harusnya kan deras. Nah dia lemah teman-teman, lemes. Nah itu bisa di diibaratkan juga atau ditujukan juga kepada keran bensin. Kalau dia lemes, kan saya bilang kalau keran bensin itu harus ngecor, harus deras. Jangan sampai keran bensin itu lapar gini, maksudnya keluar bensin nih harusnya deras lurus, jangan sampai pas keluar bensin tuh tes gitu pelan, maksudnya jadi arahnya maksudnya harusnya gini, jadi ya lemas gitu, ejakulasi gitu kan. Nah itu benar-benar jangan sampai kayak gitu. Terus kayak tutup tangki itu juga diperhatiin. Nah di balik itu semua yang udah kita jelasin itu semua udah bagus, kan udah baru. Terus tutup tangki normal, nggak nggak rapat ya, tetap bolong. Nah pas saya tadi analisa pelan-pelan berapa kali bongkar, loh kok nggak ada kode gitu. Sebenarnya nggak masalah ya, sebenarnya nggak masalah, nggak ada kode nggak masalah. Yang penting intinya lubangnya gede gitu. Cuman karena mungkin maaf saya sudah terbiasa ngebongkar karbu, apalagi di racking gitu kan, saya lihat loh kok ukurannya kecil gitu. Jadi mau dibejok segimana ya tetap motor habis kencang pasti kering, dan pembakaran tuh pasti jelek, dijamin kering mulu. Pilot mainnya gede sampai oper sampai ngobok, ya motor kering terus gitu. Nah ini salah satu teman-teman yang mungkin saya belum ceritakan karena nggak ada kasus, jarang ada kasus. Makanya ini pas ada kasus saya share ke teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman yang mungkin saat ini lagi ngalamin. Dan saya yakin teman-teman yang apalagi di karbu KW ya, ada karbu KW yang memang dia nggak bisa dicopot, ada yang nggak bisa dilepas, jadi dia nggak ada drat gininya. Nih ada drat kayak gini, dia bulat. Kalau udah bulat ya udah, dia jarang banget bermasalah karena biasanya udah gede. Si pabrikan yang udah bikinnya biasanya udah paham. Mudah-mudahan ini bermanfaat ke depannya teman-teman. Maulah berproses, sabar berproses, jangan gara-gara pengen teman-teman dibilang wah panutan gua nih, wah suhu gua nih gitu, terus teman-teman so tahu gitu kan, ngeliat di YouTube, ngeliat nyontek dari ilmu orang gitu kan, terus tiba-tiba jadi si paling suhu gitu kan. Enggak gitu konsepnya teman-teman. Jadi nanti juga orang akan menilai kayak gimananya, ada datanya gitu, ada prestasi juga gitu, nantinya bertahap gitu. Insya Allah kalau teman-teman mau berproses, nggak perlu memaksa orang untuk mengakui kita gitu. Nanti juga dengan sendirinya mereka ngakuin gitu. Dan itu sebenarnya bagi orang yang memang dia sudah biasa edukasi itu nggak butuh sebenarnya kayak gitu. Yang penting ilmunya bermanfaat gitu. Nah itu tujuannya. Gimana bos, tanggapannya bos? Berubah ya isinya. Coba liatin sini. Padahal si pelampungnya itu, nah ini. Nih. Ini sekitar 40 atau 40 lah kalau segini makanya. Soalnya luber. Ini coba sini. Lihat karbunya. Tadi lihat ya pelampungnya diangkat jauh. Nah ini udah saya balikin nih. Turun. Ya ngangkat dikit lah. Dibandingkan tadi. Tapi ini udah hampir full. Ya. Oke. Fakta ya. Jadi kita ngobrol pakai data aja. Ya. Sakit doa tipe mah. Ada dan busa di mari. Jangan lari. Alhamdulillah. Ya. Gaspol. Jadi teman-teman ya. Semoga semua selalu sehat. Jangan ada yang aneh-aneh di antara kita lah. Gitu aja ya. Kalau ada yang kurang berkenan, kalau ada yang kita ada masalah pribadi atau gimana-gimana, mending langsung japri aja teman-teman. Ya, itu lebih baik, lebih mantap. Oke, salam kompak Gaspol.